Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin kan? Kamu yang nyuruh saya membeli saham perusahaan itu. Perusahaan fiktif 80%. Ini tidak rencana kamu kan? Kamu ingin membuat saya bangkrut. Ingat, kamu ini partner saya. Bahkan sudah saya anggap lebih dari itu, saudara. Kenapa? Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa? Hah? Uang itu tidak mengenal kata teman, sahabat, bahkan saudara, Mas. Kamu itu orang bodoh yang selalu cepat percaya pada orang. Bisnis itu memang kejam, Mas. Kalau nggak menindas ya ditindas. Kamu itu nggak perlu khawatir, Mas Lesmana. Saya akan membuat kamu mati lebih cepat. Kamu apa? Diam. Diam kamu. Papa. Tisa. Papa. Papa kenapa? Kamu juga nggak tahu, Tisa. Kayaknya darah tinggi sama jantung papa kamu kambuh. Om juga udah berusaha bantu, tapi nggak tahu. Iya udah kita bawa ke rumah sakit sekarang. Oh iya. Ayo mas. Ayo mas. Jika yang kalian berdua yang jadikan itu nggak mahal, cuma 40 juta doang. Aduh, tapi berlian saya udah banyak di rumah. Mumpuk. Ambil satu aja kan nggak apa-apa sih, Jang. Coba aku lihat. Tuh, coba lihat. Bagus kan? Apalagi kalau dipakai sama Jang. Halo? Halo? Papa penasaran jantung yang stroke. Mama bilang kesini guys sekarang. Apa? Iya. Ya mama akan segera kesana ya. Tunggu ya. Aduh Jang, maaf ya. Saya harus ke rumah sakit. Suami saya gawat. Tunggu ya Jang ya. Bisa. Jaga mama. Bisa pasti akan menjaga mama, menyayangi dia dan menjaga dia seperti mama kandung Tisa sendiri. Papa nggak usah khawatir. Papa kenapa Pak? Ya ampun Papa, Papa harus sembuh ya Pak. Mama butuh Papa. Pak, kenapa Pak? Jangan khawatir ya mas. Saya akan selalu menjaga mereka. Paling dia lagi teras sama pacarnya yang kere. Tisa udah punya pacar? Begitu Bian kabari aku soal kepergian papa kamu, aku langsung sini. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, ya. Tis, yang ikhlas ya. Makasih ya. Kamu udah sempetin datang. Sampai ganggu waktu kerja kamu. Udah sabar ya. Kamu ikhlas. Aku akan selalu ada di samping kamu. Aku belum siap aja kehilangan Papa. Di saat terakhir sebelum Papa meninggal, Papa seperti ingin ngomong sesuatu sama aku, Bi. Tapi belum sempat diucapin. Menyampaikan sesuatu soal apa maksud kamu? Jadi
Um, Dian, Dian kenalin ini Om Januarta. Ini Dimas, temennya Dian. ya, gimana? Om Januarta ini yang membantu aku sama Mama dalam mengurus semuanya. Oh, syukurlah. Bisa, tolong kamu ke dalam. Ada hal penting yang Om mau sampaikan. Kalau begitu, bisa aku pamit pulang juga. Soalnya Dimas juga mau kerja. Om, saya pamit pulang. Iya, iya. Bisa. Baik. Dah. Ayo, Lim. Perasaan gue kok gak enak ya ngeliat Om itu ya. Mungkin karena cemburu. Saya cemburu. Udah deh, yuk. Gak mungkin sampai ke markas, gak mungkin. Maafin, kita semua kondisi ini. Tapi ya mau bagaimana lagi? Saya juga udah berusaha menyelamatkan harta dan aset perusahaannya Mas Lesmana. Tapi memang kerugian dan utangnya sangat besar. Jadi otomatis perusahaannya bisa dijual sama perusahaan lain. Berikut dengan aset-asetnya seperti mobil dan rumah ini. Yang bisa dilakukan selain harus menjual aset-asetnya Papa. Iya mungkin kalau rumah ini sama mobil saya masih bisa bantu. Tapi kalau perusahaan, saya mohon maaf. Nggak mau. Saya nggak mau hidup miskin, saya nggak mau. Udah Ma, udah. Kenapa jangan seperti ini? Kasihan Papa. Jangan kita bebani Papa dengan keadaan seperti ini. Papa kamu tuh nggak ada bebannya. Sekarang beban Mama yang nanggung semua. Terlebih lagi harus ngurus kamu. Siapa yang ngurus kamu? Mama kan? Oh iya, Rin. Ada satu hal lagi yang sampaikan sama almarhum sebelum dia meninggal. Apa lagi? Hah? Hutang-hutangnya belum dibayar? Bukan itu. Almarhum menitipkan Tisa pada saya. Tisa? Maksud Om? Ya, apa kamu mau saya menikah dengan kamu? Gak mungkin Papa bicara seperti itu sama Om. Om kan sudah menikah. Bahkan sampai kapanpun aku gak akan mau menikah sama Om. Karena aku sudah menganggap Om seperti ayah aku sendiri. Tisa, Tisa, Tisa. dari mana aja sih kamu? Dari tadi aku nungguin kamu, tahu gak? Mas kok tumben sih udah pulang? Aku melewat Mas Lesmana. Mas Asmana meninggal. Mas kok nggak ngasih tahu aku sih? Hah? Untuk apa? Mau soal ikut ikutan berduka? Iya. Urus suami aja nggak becus. Mau soal ngurus orang lain lagi. Mas kok ngomongnya gitu sih? Kamu itu sadar nggak sih? Sekarang ini jam berapa? Udah waktunya makan malam. Mestinya selama mau pulang kamu dong yang menyiapkan semua kebutuhan saya. Ini malah kamu sibuk sendiri aja. Mas kok ngomongnya gitu sih? Kenapa harus nyusahin diri sendiri? Mas bisa beli di luar, lebih praktis, lebih cepat, ya kan? Kamu itu. Mas mau kemana? Mas, Itu bukan urusan kamu. Dan jangan salahkan aku. Dengan segala kekurangan kamu, aku bisa mencari perempuan lain. nggak boleh. Mas nggak boleh doain aku. Aku bikin makan orang buat Mas. Aku bikin makan. Aku nggak peduli. Isa, Om Danu, kamu ngapain di sini?
Kerja? Kenapa kerja? Membayar hutang-hutang almarhum papa. Bukannya kamu udah bisa bantu keluarga kamu untuk melunasi semua hutang-hutang almarhum papa kamu? Karena aku nggak mau menikah sama Om. Kamu? Jangan sembarangan kamu ya. Kasih. Paskan tadi. Kamu? Saya tahu kalian berdua pasti janjian ketemu di sini kan? Saya janjian sama Tisa itu urusan saya, Om. Om gak usah ikut campur. Dengar ya. Almarhum papa kita ini sudah menitipkan Tisa sama saya. Jadi hak saya untuk melakukan apa aja sama dia. Nah sembarangan kan? Kita sekarang juga Om lepaskan tangan Tisa. Lepaskan. Terus kalau saya nggak mau lepas, masalah buat kamu? Hah? Tisa udah cerita semuanya tentang niat Om menikah dia. Om gak sadar, gak malu. Tisa itu gak pantas jadi istri kedua. Ngajar kamu. Mau apa? Mau apa? Mau apa? Mau apa? Udah nih. Maaf, Pak, Mas. Mohon tidak melakukan keributan di kafe ini. Atau kami tidak segan-segan melaporkan kalian berdua ke pihak yang berwajib. Awas kamu ya. Belum selesai kamu urusan sama saya. Gimana Pak? Oke Pak. Terima. Kita harus bicara sekarang. Ya. Ini baru DP-nya nih. Apa ini, Mas? Mas Danu bermaksud membeli Tisa. Apapun itu sebutannya, saya rela berapapun saya bayar ke kamu. Asal Tisa bisa menikah dengan saya. Memangnya kenapa sih Mas Danu ingin menikahi Tisa? Iya, saya nggak mau karena sial aja. Akibat saya melanggar amanah orang yang sudah meninggal. Lagi pula kalau saya bisa menikah dengan Tisa, kamu kan juga masih bisa hidup senang. Iya kan? Tisa bisa bikin aku kaya. Aku harus bisa buat dia menikah dengan Danuarta. Pokoknya Rin, saya akan bayar kamu lebih asalkan secepatnya saya bisa menikahi Tisa dan membuang mitos yang itu. Lagi pula, yang paling terpenting buat saya bisa memperoleh keturunan yang nggak bisa saya dapatkan dari istri saya. Jadi istri Mas? Iya, itu saya Manu. Oke kalau begitu. Tolong kamu jangan kecewakan saya. Saya bisa pastikan Tisa tidak akan menolak Mas Danu. Bisa. Aku rasa Om Danu kamu tuh udah berkelewatan ya maksa kamu nikah. Aku tuh curiga. Jangan-jangan papa kamu tuh sama sekali nggak. Ngomong apa kamu? Gawai rendahan kayak kamu mau coba-coba menghasut Tisa ya? Hah? Mah, Maaf tante, saya Dian itu nggak ada maksud apa-apa tadi. Denger ya. Saya tuh tahu siapa kamu. Kamu itu kalau nggak ada Mas Danu udah jadi gembel di jalanan. Kamu tuh bisa apa? Dan saya tahu perusahaan tempat kamu bekerja itu masih di bawah perusahaannya Mas Danu. Bisa masuk. Masuk. Ayo masuk. bisa. Jangan teriak aku kayak anak kecil dong. Jangan banyak bantah kamu ya. Apa sih yang kamu harapkan dari laki miskin itu? Sudah bagus Mas Danu mau menikah sama kamu. Tapi Ma, Om Danu kan sudah punya istri. Aku nggak mungkin menikah sama dia. Kamu itu sadar nggak sih? Papa kamu sendiri yang menitipkan Mas Danu untuk menikah sama kamu. Berarti papa kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu. Tapi Ma, bisa. Kalau kamu memang sayang sama papa kamu, turuti amanat terakhirnya. Mana janji kamu? Janji kamu untuk menikahiku sama Tisa dengan cepat. Mana? Aduh, Mas Danu sabar dong. Masalahnya, Tisa itu masih berontak, Mas. Aku takut nanti pas akad nikah dia lari lagi. Aku nggak mau tahu ini. Aku akan stop semua uang pemberianku sampai kamu bisa membujuk Tisa untuk menikah denganku. Ngerti kamu? Tapi Mas, Mas. Aduh.
hidup miskin tapi tenang daripada aku harus menikah sama orang yang aku gak cinta. Alah, cinta. Memangnya kamu bisa kenyang makan soal cinta? Apa dengan cinta bisa menyelesaikan penderitaan mama, kesusahan mama? Aku gak mau menikah sama dia. Dengar ya, Mas Danu itu udah banyak bantu kita. Dia udah bayarin utang-utang kita. Kita duit dari mana buat ganti semua itu? Satu-satunya jalan kamu harus menikah dengan dia. Kuatkanlah hamba ya Allah. Kuatkan hamba dalam menghadapi segala cobaan ini. Aku dari kamu kemarin, aku gak bisa ngomongin kamu. Bisa, kenapa kamu menganggap itu aja? Apa ini ada hubungan dengan ibu? Jadi kamu sama Om dan Marta? Iya. Mau aku jauh dari kota ini. Aku sangat mencintai kamu. Dan aku gak mau kehilangan kamu. Mau aku pergi dari sini. Bisa, aku juga mencintai kamu. Tapi aku gak bisa melakukan itu. Aku gak bisa meninggalkan pekerjaan aku. Aku harus memenuhi kebutuhan adik-adik aku, ibu aku di kampung. Tapi mama dia semakin maksa aku untuk nikah sama Om Danu dan aku gak mau. Ya aku ngerti. Tapi bukan begini caranya. Aku mau pergi aja dari sini. Aku gak mau. Biar aku gak mau dinikahin sama Om Danu. Mau aku pergi dari sini. Kamu tenang ya. Aku janji. Aku akan mencari solusinya. Aku akan menikahi kamu secepatnya. Ya. Sekarang aku antar kamu pulang ya. Bagus, keren banget kalian. Seperti Romeo and Juliet ya. Sangat-sangat drama sekali cerita cinta kalian. Saya tahu, ini semua pasti ulah Om, iya kan? Papa Tisa sama sekali tidak pernah mengamanatkan seperti itu pada Om, iya kan? Ini semua hanya akal-akalan Om untuk mendapatkan Tisa. Iya. Sebanyak ngomong, kurang ajar. Dengerin kamu ya. Saya itu bisa aja dengan gampang menghancurkan karir kamu tahu. Jadi jangan pernah macam-macam sama saya. Ngerti kamu? Lepas. Sampai kapan dan kau buktikan there's no tulus namun kamu aku. Jep, gimana sih? Dari kemarin janji-janji terus mau bayar hutang. Gimana saya mau belanja yang lain? Kalau begini bisa bangkrut dong saya. Sabar. Sebenarnya ada masalah apa sih? Hei, enak saja kamu di situ bilang sabar. Saya ini sudah cukup sabar ngadepin dia. Jeng, kamu ini jangan suka ngebohongin kita ya. Kita ini sudah tahu kalau almarhum suami Jeng itu sudah bangkrut dan tidak sedikit pun meninggalkan harta. Benar nggak sih? Iya, betul banget. Saya pasti bayar, Jeng. Tapi ya sabar sedikit ya. Sampai kapan saya harus sabar, Jeng? Sampai hujan duit, saya baru berhenti sabar. Ya. Kasih saya 2 hari lagi. Saya akan bayar 2 hari lagi. Oke, kalau begitu saya tunggu 2 hari. Tapi kalau Jeng bohongin saya
saya tidak akan segan-segan melaporkan hal ini ke polisi. Ingat itu. Misi, ayo jam. Puas kamu, ha? Puas lihat mama diperlakukan kayak gitu, ha? Dihina kayak begitu, puas kamu? Kamu bilang kamu mau menjaga mama seperti mama kandung kamu sendiri. Tapi mana? Kamu tega lihat mama dihina kayak tadi. Tisa akan bantu mama. Tisa akan kerja kok. Alah, kelamaan Tisa. Kamu nggak perlu capek-capek bekerja. Kamu cukup menikah dengan Om Danu. Semua masalah keluarga kita terselesaikan. Tisa udah bilang sama mama, Tisa nggak mau nikah sama Om Danu. Dia udah punya istri, mah. Dan mama kan tahu Tisa hanya mencintai Bian, itu aja. Kamu dengarkan baik-baik, Tisa. Semua ini adalah keinginan papa kamu. Ngerti kamu? Tisa tahu siapa bapak Tisa. Dan hati-hati, papa nggak mungkin lakukan. Papa nggak mungkin menyuruh Tisa untuk nikah sama Om. Aku tahu kamu, Tisa. Mungkin sebentar lagi kamu pasti akan berubah pikiran. Karena saya bilang, saat ini Bian lagi membutuhkan pekerjaannya. Dan perusahaan di mana dia bekerja, itu adalah rekan perusahaan saya. Jadi saya bebas melakukan apa saja untuk menghancurkan semua mimpi Bian. Ngerti kamu? Jangan, Om. Bian sangat membutuhkan pekerjaannya, Om. Keluarga sangat membutuhkan dia, Om. Jangan lakuin itu, Om. Sekarang pilihan ada di tangan kamu, Tisa. Kalau kamu menerima menikah dengan saya, kamu akan lihat Bian selamat. Dan dia bisa bekerja di perusahaannya. Tapi kalau kamu menolak saya, dia tidak akan bisa bekerja di perusahaan manapun. Dan satu lagi, saya tidak akan segan-segan menghabiskan Bian. Ngerti kamu, Tisa? Bagaimana? Apa bisa kita mulai sekarang? Bisa, Pak. Cepat. Ya. Hentikan! Pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Hentikan semuanya. Tisa, aku mohon, hentikan pernikahan ini. Aku tahu kamu gak mau menikah dengan Om ini, ya kan? Kamu melakukan ini karena terpaksa, iya kan? Aku mohon sekarang juga kamu pergi dari sini. Aku menikah dengan Om Danu atau aku ikhlas. Bukan Tisa, kau. Dan aku minta kamu, mulai detik ini jangan ganggu aku lagi. Tapi Tisa, Hei, kamu dengarkan apa yang kau dikatakan dengan calon istri saya. Jadi mendingan kau keluar dari sini. Atau aku mau jadi saksi pernikahan kami berdua. Mau? kamu dengar ya? Niat Om menolong keluarga ini benar-benar busuk. Lihat aja, Om nanti akan mendapatkan balasan semua ini. Kamu jangan mengatakan saya soal karma ya. Dasar kemarin sore kamu. Oke, bawa dia. Tisa, 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 kamu hentikan dengan Om. Tisa, 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 Tisa. Bian, maafin aku. Karena hanya ini yang bisa aku lakukan agar semuanya selamat. Bisa. Kamu itu nggak perlu takut lagi sayang. Sekarang ini kita menikah. Resmi lagi. Menjadi suami istri yang syah. Jadi mulai hari ini, kamu boleh panggil aku dengan sebutan Mas. Ya kan? Maaf aku belum siap. Yaudah, nggak apa-apa. Serah kamu aja. Kapan kamu siap, aku pasti nunggu kamu. Ya. Mas Danu ini kemana sih? Sekarang tuh sedikit banget waktunya buat aku. Aku cek di kantornya, dia bilang lagi sibuk di kantor. Tapi aku cek di handphonenya, dia nggak ada. Jangan-jangan memang ada perempuan lain di hidupnya sekarang ini. Aku harus cek siapa perempuan itu. Mas, akhirnya Mas pulang juga. Tumben kamu nungguin aku. Biasanya kamu sibuk sendiri, bergaul sama ibu gila yang suka pada harta. Teman-teman kamu itu. Mas kenapa sih baru pulang udah sinis begitu sama aku? Kenapa? Mas Danu juga sekarang tuh sibuk terus dan sering keluar kota. Mas itu punya perempuan lain ya? Iya. Heh, lebih baik kamu urus diri kamu sendiri. Mas! Mas, aku udah berusaha menjadi apa yang Mas mau. Aku sudah siapin makanan juga buat Mas. Kamu pikir dengan kamu bisa masakin aku, perasaan itu bisa hilang sama kamu gitu aja?
Nggak semudah itu kamu, Sinta. Enak aja kamu. Mas, siapa perempuan itu, Mas? Siapa? Dengar dia, Sinta ya. Kamu ini terlalu banyak kekurangannya. Terlebih lagi kamu nggak bisa memberikan aku keturunan. Kamu itu mandul, Sinta. Udah untung kamu tuh nggak aku ceraiin. Tidak apapun yang aku mau, kamu masih ikut campur. Aku nggak rela ya. Mas Danu punya perempuan lain. Dan aku nggak rela kalau Mas Danu itu ceraiin aku. Aku harus cari tahu siapa perempuan itu. Gimana, Tis? Udah siap kan? Hah? Ayo dong, nggak apa-apa. Udah banget tau gak? Mau banget sama kamu. Ayo dong. Kenapa sih? Jangan sekarang. Aku mau sekarang sama kamu yuk. Aku mau sama kamu. Enggak, aku belum sama. Tapi belum sih. Sini kamu. Kamu ngapain lagi kemari? Mas Danu. Seperti biasa Mas Danu, saya mau minta uang yang Mas Danu janjikan. Tapi kali ini saya mau minta 100 juta. Ingat ya Mas, uang segitu belum bisa membayar apa yang sudah Mas Danu dapat. Kamu tuh gila ya? Kamu itu betul-betul menjual anak tiri kamu sendiri? Itu kan idenya Mas Danu sendiri. Saya sih cuma ngikutin aja. Yang penting semua kebutuhan saya terpenuhi dan Mas Danu bisa menikah dengan Tisa. Iya, tapi kan nggak gitu caranya. Cinta. Ternyata kamu tuh dalang dari semua ini ya. Aku nggak nyangka kalau istri Mas Lesmana rela menjual anak gadisnya demi uang. Jasad perempuan gak tahu malu kamu. Hah? Mbak, dengerin penjelasan saya dulu. Aku nggak butuh penjelasan kamu. Cukup! Gue itu biar aku pusing tau nggak? Mas, mau kemana? Urusan kita belum selesai. Mau kemanapun aku pergi, bukan urusan kamu. Tapi aku ini istri kamu, Mas. Kalau kamu masih mau aku anggap sebagai istriku, kamu gak usah mau lagi kemanapun aku pergi. Kalau kamu yang lawan, aku bakal segan untuk cerain kamu. Paham kamu? Tapi Mas, aku ini udah rela berkorban banyak untuk kamu, Mas. Dan Mas bisa begini, itu karena almarhum papa aku. Aku bisa seperti sekarang ini karena kerja kerasku. Dan papa kamu itu meninggalkan perusahaan yang hampir bangkrut. Ngerti kamu? Karena kinerja dan hasil kerja yang memuaskan, saya putuskan mulai hari ini saudara Bian saya angkat menjadi manajer marketing. Selamat. Semoga jabatan baru ini bisa membuat kamu semakin berprestasi lagi. Terima kasih banyak, Pak. Saya berjanji, saya akan berikan yang semaksimal mungkin untuk perusahaan ini. Terima kasih ya. Meeting selesai. Terima kasih banyak. Mas akhirnya pulang juga. Pasti Mas berpikir apa yang terbaik buat Mas, iya kan? Mas mau kemana? Mas jangan bilang ya kalau Mas itu mau nemuin anaknya almarhum Mas Lesmana. Mas udah nikahin dia? Iya, seperti yang orang-orang bilang itu Mas. Iya Mas? Iya. Aku sudah menikah dengan dia. Puas kamu? Mas, aku mohon Mas. Aku mohon jangan tinggalkan aku Mas. Aku gak mau dimadu. Mas. Diam kamu. Kamu bilang kamu takut kehilangan aku. Tapi kamu sama sekali gak pernah punya waktu buat aku. Kamu sibuk dengan urusan kamu sendiri. Sampai-sampai kamu lupa kita anggap kamu sebagai seorang istri. Sedangkan Tisa, dia bisa membuat aku seperti raja di rumah. Ngerti kamu? Mas, aku akan berubah Mas. Aku akan berubah. Aku gak mau kehilangan Mas. Aku rela perempuan itu dibawa ke sini. Aku gak mau kehilangan Mas, Mas. Mas Danu. Pak, tolong Pak. Iya, Pak. Wow, kejutan yang luar biasa. Ternyata Mas Danu lebih memilih tinggal di sini daripada tinggal di sana. Bagus. Jadi aku tidak harus susah-susah ke kantor untuk menemui Mas Danu. Dasar laki nggak tahu malu ya. Dulu dia itu menumpang hidup di rumah aku. Sekarang dia menumpang hidup di rumah perempuan yang masih bawa pencuri. Aku harus merebut Mas Danu kembali. Setelah sampai dia ke pelukan aku lagi, aku akan buat pelajaran berharga buat dia.
pulang ke dalam ya. Ya. Tisa, aku mau malam ini juga kamu sepenuhnya menjadi milikku. Karena betul lama sekali aku menunggu kamu, Tisa. Tapi aku belum siap, Om. Tapi sekarang kamu udah menjadi istriku yang syah. Aku sudah mewajibkan kamu untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhanku, kebutuhan lahir dan batinku, Tisa. Aku udah menuhin semua kebutuhan, Om. Tapi untuk yang satu ini aku benar-benar belum siap. Aku gak peduli. Aku gak peduli. Sini. Om, jangan, Om. Diam kamu. Tante. Kenapa tante tampar saya? Karena kamu itu telah merebut suami saya. Tapi apa? Demi uang, kamu rela ya dinikahkan suami saya? Hah? Dibeli sama dia? Kamu tahu nggak? Ibu tiri kamu sudah mendapatkan banyak uang dengan menikahkan kamu dengan suami saya. Perempuan kayak kamu itu otaknya cuma ada uang, uang, dan uang. Lihat aja apa yang terjadi sama kamu nantinya. Apa ini? Ini rumah saya ya. Anda nggak berhak memperlakukan anak saya seperti itu. Oh, kamu masih menganggap dia anak kamu setelah apa yang telah kamu lakukan sama dia. Dasar ya, ibu tiri yang pintar dan sandiwara demi uang. Jaga mulut kamu ya. Kamu yang jaga mulut kamu. Baiklah keluar. Keluar. Dasar kamu ya. Sembarangan kamu ya. Aku tahu kamu ya. Tinggal. Tolong tinggal. Jangan pegang-pegang. Saya siap ya, Hah? Lepasin tangan saya. Aku, saya hanya menjalankan tugas untuk menjaga keamanan di rumah ini. Lepasin tangan saya. Keluar. Keluar. Dengar. Ayo, keluar. Keluar ya. Dengar. Bilang deh sama majikan kamu. Kalau saya cinta istrinya datang ke sini. Dengar ya. Apa benar? Mama sudah menjual aku. Apa benar? Om dan Warta bukan membantu. Tidak membeli aku untuk dijadikan istri. Alah, udahlah bisa. Nikmatin aja duitnya Mas Danu. Waktu nggak akan bisa diputar lagi, ngerti kamu? Tapi Mama tega udah menghancurkan masa depan aku. Masa depan apa? Masa depan kamu yang sama pemuda kere dan miskin itu, hah? Kalau kamu menikahi dia, kamu justru nggak punya masa depan. Apa maksudnya kamu mendatangi rumah Tisa? Gak suka kamu kalau aku menikah lagi sama dia? Ya jelas aja, aku nggak terima Mas. Orang nggak waras juga nggak mau dimadu. Lagian Mas melakukan itu juga tanpa sepengetahuan aku kan, tanpa seizin aku. Tapi kan aku mau punya keturunan. Kita bisa ke dokter lagi kan Mas, kita bisa berobat dan kita bisa konsultasi. Yang nggak bisa punya anak kan bukan aku, tapi kamu. Aku mengakui itu Mas, aku mengakui. Kalau Mas mau menikah lagi hanya untuk punya keturunan, aku rela Mas. Asal Mas itu tetap tinggal di sini dan cinta Mas itu hanya untuk aku. Ingat ya Mas, perusahaan papaku itu pernah bangkrut, tapi di tangan Mas itu berhasil lagi. Tapi kalau kita bercerai Mas, semua yang Mas hasilkan itu menjadi milik aku. Baik, kalau memang itu mau kamu. Tapi ingat, aku nggak mau terjadi keributan di rumah ini. Ngerti kamu? Aku janji Mas, asal Mas itu adil. Oke. Kamu pikir aku akan kalah dengan anak kemarin sore? Lihat aja, siapa yang akan hancur. Apa susahnya sih kamu menuruti semua keinginanku? Hah? Aku takut, Om. Tante Sinta sangat marah dan membenci aku. Om aja terus kamu itu. Sampai kapan kamu menyebut aku dengan panggilan Om? Sampai kapan? Nggak mau dengarnya, tahu nggak? Tisa, kamu itu harus membiasakan diri memanggil suami kamu dengan panggilan Mas. Om. Mas. Ada satu hal yang aku mau tanya sama kamu.
lagi sih? Kenapa kamu tega membeli aku ke mama? Apa jangan-jangan amanah almarhum papa itu hanya akal-akalan kamu saja? Tisa, jaga bicara kamu ya. Udahlah mas, saya udah gak peduli lagi. Lebih baik mas bawa Tisa ke rumah mas. Terserah mas mau diapain. Saya muak punya anak yang suka ngelawan kayak gini. Tapi aku berhak untuk tahu semuanya, Pak. Dan kalau itu semua benar, sekarang juga aku minta cerai. Ajar kamu! Kau masih bareng-bareng dia. Aku tuh di mobil. Sini! Aku akan membuat kamu merasakan sakit seperti apa yang aku rasakan. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Sini! Kamu urus dia. Loh, kok harus aku, Mas? Karena kamu kan yang mau dia tinggal di sini. Aku capek, mau istirahat. Janggel ya. Aku akan membuat kamu merasakan sakit seperti apa yang aku rasakan. Ya Allah yang Maha Penyayang, apa yang sebenarnya terjadi pada hidup hamba? Kenapa hamba menjalani kehidupan yang serumit ini, ya Allah? Ya Allah, kirimkanlah hamba malaikat penolong agar hamba bisa terbebas dari derita ini, dan berikanlah hidayahmu kepada orang-orang yang menzolimi hamba, ya Allah. Hanya kepadamu aku memohon, kabulkanlah doa hamba. Amin. Mas, pagi. Aku buatin nasi goreng kesukaan Mas loh. Tumben kamu. Ya dong, aku kan mau berubah. Boleh kan? Ya, boleh-boleh aja. Kenapa enggak? Tisa, kamu ngapain berdiri di situ? Duduk dong. Mas, nanti siang aku mau ngajak Tisa jalan-jalan ya. Ke salon, mau shopping. Ya, mau sekalian biar Tisa itu berubah. Jangan begini terus, boleh kan? Oh, boleh dong. Kenapa enggak? Lagian kalau kamu angkat begini kan, saya juga ikut senang. Sama begini, Mas. Santai boleh. Tisa, Kamu tahu nggak sih, saya ajak kamu ke sini. Kamu tahu nggak? Buat bawain belanjaan saya. Aduh, ada yang lupa lagi. Kamu tunggu di sini ya. Jangan sampai kamu pergi. Ingat itu. Ini kesempatan aku buat pergi dari semuanya. Tante, Ian, Kamu ngapain di sini? nganterin istrinya Mas. Maksud aku istri Om Danu belanja. Kamu ngapain? Aku lagi mau cari makan. Oh, masih kerja di tempat yang lama? Bisa sama siapa itu? Aku kangen sama kamu, Tisa. Aku juga kangen sama kamu, Bi. Bawa aku pergi dari sini. Ini kesempatan yang bagus buat aku untuk membuat Tisa itu cacat di matanya Mas Dan. Di sini tuh nggak ada nyonya besar ya. Jangan mentang-mentang kamu istri mudanya Mas Danu, kamu bisa seenaknya aja di sini. Dan kamu tuh manja di sini. Tapi kan aku nggak begitu.
Bagus kalau kamu nggak begitu. Sekarang, kamu cuci pakaian-pakaian di rumah ini. Terutama pakaiannya Mas Danu. Karena Bibi itu sebulan nggak pulang. Habis itu kamu ngepel lantai. Saya mau istirahat. Nanti malam pasti ada perang dunia. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Mas, ada yang mau aku bicarakan sama kamu. Iya, ngomong aja. Ada apa sih? Deh, Mas. Ajar. Kenapa? Adanya kau ajar. Sini, 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 sini. Bagus. Bisa akan dihukum sama Mas Dan. Dan mungkin saja dia akan diusir. Masuk. Diam dong di sini. Biar kamu ngaku lagi sama Bian. Tapi aku nggak ketemu sama dia. Kamu pikir saya goblok apa? Bukti-bukti foto itu. Kamu jangan nanti aku tahu. Mas, kenapa sih dia itu nggak diusir sekalian aja? Enggak lah. Gak bisa seenak dia bisa kabur dari sini. Enak aja dia. Terus ngapain dia di sini? Gak ada manfaatnya juga buat kita. Paling gak supaya namanya diheratin. Dia tahu rasa. Korup di sini. Terus dia kan nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Gak ada untungnya. Lebih baik kita manfaatin aja tenaganya. Ya terserah kamu lah. Yang pasti jangan sampai dia kabur dari rumah ini. Kalau udah banyak sekali uang yang aku habiskan untuk bisa dapatkan dia. Dengarkan apa yang dibilang sama Mas Danu tadi. Hah? Sebentar lagi hidup kamu seperti di neraka. Mas Danu, Mas jangan kunci aku di sini, Mas. Kamu bisa masak sih? Ikhlas kayak begini. Masakin bener dong. Itu rasanya nggak ada lagi tau. Buruan dong, apa sih? Udah sepatu aja. Siapa pakai? Apa sih? Sepatu doang aja. Kenapa jalan? Katanya. Cepetan. Kira-kira malu nggak ya kalau aku minta duit lagi sama Mas Danu? Ah, biarin aja. Kan dia sendiri yang bilang mau memenuhi kebutuhan aku. Aku samperin aja ke kantornya. Lah, itu kan mobil Mas Danu. Aku samperin ke kantornya dia malah pergi. Biarin ah. Aku ikutin aja. Kebutuhanku kan lebih penting. Gimana? Tumben bos. Kenapa emangnya? Nggak boleh. Kalau saya kontrol langsung ke anak buah saya. Ya maaf bos. Ngapain Mas Danu ke situ? Bos, sepertinya pendapatan kita sudah mulai meningkat dari hasil penjualannya. Banyak yang bisa kita sabotase. Oke. Jadi kalian yakin
kalau polisi udah mulai terkecoh sama kegiatan kita. Ya. Aman, Bos. Semua barang bukti kita sudah berhasil singkirkan. Oke. Itu baru nama anak buah saya. Ya. Serius, Dimas? Om Danuarta terlibat bisnis terlarang? Ya, dia sedang jadi DPO kami. Kemarin rencana kami sudah tercium oleh Tuan. Kali ini kami memberikan dia kelonggaran agar mereka dapat kembali melakukan transaksi dan dengan mudah untuk kami dalam meringkusnya. Ya ampun, Dimas. Kalau Om Danuarta ditangkap, gimana nasib Tisa? Ada apa dengan Tisa? Dim, Tisa udah menikah dengan Om Danuarta. Ah, gila. Gimana bisa? Gue sendiri juga nggak tahu. Kenapa Tisa mau menikahi dia? Kenapa? Itu jangan-jangan Jangan-jangan apa? Tisa menerima lamaran Om Danuarta. Karena Om Danuarta bilang kalau Amanah papanya meminta dia untuk menikahi Tisa. Apa? Papanya Tisa minta itu? Ya, kan seperti itu. Yang ada papanya Tisa juga ditipu sama dia. Itu gimana maksud lo? Ya, memang banyak kasusnya si Om Danuarta ini. Dimas, lo mesti ceritain semuanya sama Papa. Lo harus menyelamatkan Tisa. Ya, jadi begini. Om Danuarta ini punya satu bisnis ilegal. Kamu belum masak juga dari tadi? Hah? Kapan masaknya? Saya udah lapar. Iya, ini tinggal sayur. Bisa hamil? Gawat. Jangan sampai terjadi ya kalau dia hamil. Mas Danu bakal perhatiannya ke dia terus. Ini nggak boleh terjadi. Itu poin aja ya. Kamu hamil ya? Aku juga tahu. Tapi memang aku belum datang bulan. Emangnya kamu mau punya anak dari Mas Danu? Aku tahu. Kamu itu masih mencintai pria yang kamu temui di parkiran itu. Iya kan? Kamu masih mencintai dia kan? Tapi aku bisa bantu kamu untuk keluar dari rumah sini. Tapi kamu harus menggugurkan kandungan kamu. Kamu harus pikirkan baik-baik supaya kamu gak menyesal nantinya. Yang membuat papa kamu bangkrut itu adalah dia. Dan dia pasti merencanakan semuanya agar dia bisa. Sampai kapan kau buktikan there's no tulus yang membuang waktu. Hidayah yang membuka mata. Dia, Ada apa? aku mau bicara. Kita harus bicara di sini. Ayo. Mengapa ku coba Tisa, kamu kenapa? menghapus luka di diri ini? Aku udah gak sanggup. Memang harus memilih. Aku udah gak sanggup lagi. Aku sebenarnya nikah sama Om Herman. Itu terpaksa. Karena dia mengancam dia akan menyakiti kamu. Dan akan menghancurkan karir kamu. Benar apa yang kamu bilang? Aku udah duga sama ini. Om Danuarta pasti memaksa kamu untuk menikahi dia, iya kan? Tisa, kamu harus tahu sesuatu. Aku udah tahu siapa sebenarnya Om Danuarta ini. Dia itu nggak lebih dari seorang penipu. Maksud kamu? Yang membuat papa kamu bangkrut itu adalah dia. Dan dia pasti merencanakan semuanya agar dia bisa menikahi kamu. Jadi selama ini Dia cuma menipu kamu dan manfaatin kamu. Sekarang semuanya udah jelas. Gak ada alasan lagi. Kamu harus ceraikan dia. Sekarang juga. Tisa. Tisa, kamu kenapa? Kamu kok diam aja sih? Semua udah jelas sekarang. Kamu ceraikan dia sekarang juga. Tisa, kamu dengar kata-kataku? Tisa. Tapi apa lagi sih? Semua udah jelas kan?
Kamu kenapa? Riza, kamu kenapa? Kamu apa? Kamu sakit? Kamu udah sakit terus kenapa kamu? Tunggu. Kamu nggak sakit berarti kamu... Ya Masya Allah. Kamu hamil. Tisa, Mas. Kenapa dia? Ada apa? Tisa kabur. Kurang ajar itu anak. Sebelum dia kabur, Mas, dia bilang kalau dia itu hamil. Tapi, Mas, itu anak bukan anaknya, Mas. Tapi anak dari laki-laki yang ada di foto itu. Bisa? Bi, Aku mau kamu jangan kemana-mana. Kamu tunggu aku di sini, ya. Ini ada handphone, kamu pegang. Kalau kamu ada apa-apa, kamu telepon aku. Kamu tenang aja. Selesai urusan, aku akan langsung pulang. Ya. nanti kamu hati-hati ya. Karena aku yakin banget Om dan Warta pasti lagi cari aku sekarang. Kamu tenang aja, ya. Lihat! Lihat! Halo, Dimas tolong gue, Di. Tisa itu kabur dari rumah. Dan dia sedang mengandung anaknya dia. Masih mau nyemuka kamu? Untuk minta uang dari saya? Hah? Gak mungkin, Mas. Gak mungkin, gimana? Memang itu kenyataannya. Jadi mulai hari ini, kamu mau minta lagi uang sama saya sepeser pun. Udah sana pergi. Atau mau aku periksa kamu? Hah? Mau? Aduh, Mas Danu tenang dulu dong. Ngomong-ngomong nih Mas Danu, saya juga tahu loh bisnis ilegal Mas Danu yang hampir tercium sama polisi. Tapi Mas Danu tenang aja, saya nggak akan bilang apa-apa kok sampai Mas Danu memberikan apa yang saya inginkan. Kamu itu. Ambil duitnya. Dan jangan ganggu aku lagi. Memang Mas Danu paling tahu deh. Terima kasih ya Mas ya. Sana. Tunggu dong Mas. Selamat siang. Ya udah sana. Ini nggak bisa dibiarin. Ya, saya minta kamu itu habis menerima ibunya Tisa. Bos, mereka ini yang akan kita kirim. Badan. Masuk. Ayo, kejar dia. Loh, itu kan? Mamanya Tisa. Alah, banyak ngomong. Nggak ada apa. Hei! Jangan! Ambil, Yo, siapa yang nyuruh? Siapa? Pak dan Warta, Pak. Dan Warta? Iya, Pak. Tante! Iya, Pak. Tante. Tante, ayo kita ke rumah sakit sekarang. Ayo, Tante. Gak usah, Bian. Tante mau minta maaf.
aja. Sinta, Tisa mana? Aku sudah urus dan simpan dia di belakang. Cepat kamu kemarin semua barang-barang kamu. Kita cepat pergi dari sini. Ayo. Emangnya ada apa sih, Mas? Udah kamu nggak usah banyak tanya. Waktu kita nggak banyak ini. Ayo pulang. Sinta, kamu kenapa diam aja? Polisi akan segera kemari. Anak buahku udah ada yang tertangkap. Mereka pasti bicara sama polisi. Apa, Mas? Polisi? Memangnya ada apa sih dengan kamu, Mas? Hah? Polisi, anak buah, ada apa? Sinta, bisnis woman trafficking sudah tercium sama polisi. Tempat-tempat di mana aku menyimpan perempuan-perempuan itu juga diterima sama polisi. Mereka udah kehilangan jejakku. Mereka bisa datang kemari. Mas, aku nggak mau ikut, Mas. Aku minta cerai. Dan anak yang dikandung Tisa adalah anak kandung Mas. Jadi Mas bawa aja dia, jangan bawa aku. Apa? Kenapa kamu tega-teganya memfitnah Tisa dan membuat aku benci dia? Kenapa? Kamu itu perempuan yang setia. Dengan masalah seperti ini, kamu malah minta cerai lagi. Angkat! Ada kami tangkap. Saudara dan warta, Anda kami tangkap karena terlibat dalam kejahatan berlapis. Penipuan, human trafficking, pembunuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Tisa! Jangan bergerak! Dimas, lepaskan dia! Siapa? Tisa, bawa dia! Siap! Bawa! Jangan! Tisa! Tisa! Di mana Tisa? Di mana? Di mana? Tisa tinggal di gudang belakang. Tisa! Mama kamu dibunuh sama anak buah Om dan Warta. Sampai kapan kau buktikan there's no tulus yang mengganggu aku. Tisa! 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 Ya Allah, syukurlah kamu selamat Tisa. Kamu tenang ya, kamu tenang. Sekarang semua sudah berakhir, ya? Kan ku peluk Ya Allah. menghapus luka di Mama, diri. Mama gimana? Bila cinta Tisa, harus memilih kata mama kamu dibunuh sama anak buah Om dan Warta. atau dan ku kasih dapatkan cinta takkan Sekarang jasadnya ada di rumah sakit. kenyataan yang Aku turut berduka cita. tiada lelahku menanti dan tunggu harapan yang dulu kau janjikan. Namun sampai kapan ku harus selalu begini kasih. Manusia takkan bisa sempurna tanpa dia sang kuasa, sang pencipta Ini hukuman untuk Om dan Warta. segalanya. Polisi akan memindahkan Om dan Warta ke rumah sakit jiwa. Karena sekarang dia mengalami depresi berat. Untuk sekarang hukumannya ditangguhkan. Nanti setelah dia sadar, hukumannya akan dijalankan lagi. Semua harta kekayaannya sudah disita oleh polisi. Aku hanya mau pamit sama dia. Karena biar bagaimanapun juga, dia pernah jadi suamiku. Dan dia ayah biologis dari anakku. Yang penting kamu sudah menemui dia sekarang. Setelah anak itu lahir, kita akan menikah. Dan aku akan menjaga dia seperti anak aku sendiri. Allah sudah menjawab doa kita. Hidayah yang membuka mata hati kita. Tisa! 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 Mau kemana kamu Tisa? Apa yang telah kamu? Pak, semuanya udah terungkap. Papa bisa istirahat tenang sekarang. Mengapa kejuran Om dan Warta sudah ditangkap. Dan dia mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya.
akan pisah sendiri. Dapatkan cinta, takkan ku ingkari kenyataan. Ma, Mama dan Papa akan segera punya cucu. Menanti dan tunggu harapan. Dan walaupun ini adalah darah daging Om dan Wata, tapi Sisa akan tetap menyayangi dia, mencintai dia, dan akan mendidik anak ini dengan baik.